Satu dua tiga, cek 1 2 3, baru logam. Tutup sama. Satu dua tiga. Lu kan udah bersyukur yang sebelumnya gue bersyukur di Dr. Tony karena yang di sini lu mati atas dasar lu bersyukur lah lu mati. Betul. Ini gitu kan. Terus cuman menarik sekali gitu loh. Jadi kayak kalau kita di Purwokerto kan mungkin banyak orang yang kesulitan beradaptasi. Kenapa? Hampir semua orang welcome. Di momen-momen tertentu semua orangnya welcome. Tapi orang di sini sangat sensitif. Bener. Sangat sensitif. Jadi belum bisa mana sih ini lo bisnis, ini lo sosial. Ruang-ruang itu masih tercampur. Yuk. Ya, itu masih sangat tercampur. Nah, bedanya ketika kita berada di daerah industri atau memang orang yang aware-nya dalam bisnis, akhirnya ngerasa lebih mudah saja gitu dan lebih ngerti bermain gitu loh Mas Novi. Karena kesensitifannya di daerah sini itu di Purwokerto khususnya cukup lumayan. Jadi membuat kita solusi dan alternatifnya tuh banyak gitu loh. Jadi kayak di sana itu ketika ini nggak bisa berarti begini, nanti kayak gini, nanti kayak gini, kayak gini gitu. Jadi strategi kita dalam bermain yang Mas Novi tadi bilang gitu, Playing the rules itu akhirnya bisa secara alam bawah sadar bahwa itu kita jalani gitu. Iya. Bukan stres dulu, pusing dulu gitu. Tapi kayak oke. Lu playing the rule karena lu game of the rule dapat. Ya. Lu menghadapi orang gini gitu loh bro. Karena lu udah di tempat, makanya kan lu gue bersyukur banget nih akhirnya lu nikmati atas bersyukur lu akan nikmati. Karena orang yang belum beradaptasi biasanya ya seperti itu. Keren. Enggak lah Om. Well. Gimana Om berkaraoke? Hah? Gimana Om berkaraoke? Gue berkaraoke Asian punya aja ya. Gue sih pengen sih konten berkaraoke, emang gue lagi ada konten. Karena konten gue kan random ya. Gue juga belum nemu niche-nya mana. Gue niche-nya tuh masih kangen band. Lu udah on sebenarnya. Ya nggak apa-apa, aku udah tahu kok. Triknya model-model begini. Kangen band bro. Jadi gue menampakkan diri, akhirnya gue ngedrop. Akhirnya gue ngalir aja. Ternyata algoritma YouTube penonton tuh lebih otentiknya kalau lu ngobrol lebih apa ya, real. Akhirnya penonton juga kalau retensi kan algoritma kan ada bahasanya kan retensi penonton gitu. Ternyata kan gimana orang nge-view-nya, nge-like-nya, komen-nya akan gitu bro. Coba ya jaga image kalau ada telepon gitu. Enggak juga, santai aja. Cuman kan banyak hal yang perlu gua kontrol dalam kalimat gua ngomong. Sebenarnya mungkin dari sekian banyak yang terjadi dalam Masuk aja apa-apa. yang bersosial di Purwokerto ini yang gua jaga itu sebenarnya yang harus gua kontrol lagi adalah Gua kena nggak? Aman lah ya? cara gua menyampaikan. Kan Om Muki tahu sendiri, mungkin kalau Om Muki kan mungkin udah terbiasa dengan kasar semacam itu mungkin sebelumnya di ibu kota. Nah kalau di sini terlalu nyablak atau terlalu kayak gitu juga nggak oke gitu. Bener. Karena ngomongin goblok versi kita bercanda sama goblok arti sebenarnya orang menganggap bahwa itu bukan candaan. Kayak gua ngabut dalam setahun di Purwokerto. Bal, sini. Beliau juga anak Sumatera, Oh iya, anak Medan, Medan ya? Mantap. anak Asahan. Gue percikan aja nih batunya lobet lah. Gue lagi konten ini
karena gua pulang dari Purwokerto, menarik lah. Jadi gini guys, saya pulang Purwokerto di tempat ini Madilo Coffee kayaknya udah di profile gitu ya, perkenalkan. Lumayan, saya dapat apa ya namanya, inspirasi membuka cakrawala pertemanan gitu ya. Apalagi dengan first impression-nya, well. Ini orang belum kenal tapi udah langsung roasting loh. Ya, apa nih anak gitu. Mau gampar gitu ya. Tapi, aduh loh. Tapi ini orangnya unik. Dia berbagi ekspresi, apa ya, dibilang kesedihan bukan ya? Banyak hal yang Oh banyak hal ya. Makanya aku bangsat pakai D gitu ya. Dia mau main plot twist gitu, seakan padahal gue berusaha mapping tapi bagus banget. Pokoknya kemana sih ya? Ini aku first impression sama dia tuh bagus banget. Jadi ada hal yang ini bukan pokok banget nih orang nih gitu ya. Ya mensewu ya, karena orang pokok kan kadang-kadang ya benar ya tadi kita bahas. Halo, bangsat. Memang dia sekarang sibuk guys. Jadi pertama kali saya kenal dia orang kopi, emang dia sekarang kopi. Jadi kalau teman-teman pemirsa YouTube pengen lebih kenal beliau gitu ya, lu lebih ke spesialis kopi, apa antusias kopi atau di dunia perkopian apa? Ya. Karena lu pernah cerita sama gue kan pernah bisnis kopi kan, bikin karavan kopi ya, jadi bentuk mobil ya. Nah, terus banyak sih yang aku pengalaman banyak banget, cuma nggak sombong orang ini. Enggak sih Mas Moki, saya nggak tahu sukanya dipanggil apa, bentar ya. Ayo Wel, balik lagi Wel. Oke, ngomong Tentang perkopian. Aduh, sama lagi aja. Coba malah dulu. Apa? Ya saya nggak ngerti, saya suka disebutnya apa gitu loh. Saya cuma bisa cangkeman doang. Sih, bisa nelpon itu tuh. Saya cuma cangkeman doang. Kok bisa goblok aku nelpon di? Padahal aku mau mati di Bal. Gak ngerti, menurut Iqbal aku apa dipanggilnya Bal? Loh, Bapak Kopi Purwokerto kok. Tuh kan, Bapak Kopi Purwokerto. Bahkan bukan Purwokerto doang loh dia. Oh iya? Iya. Ini boleh juga Iqbal jadi semacam moderator gitu. Iqbal ya gue. Iqbal itu kalau misalnya pas gue lagi live di Instagram ya, gue sama dia bermain perannya di situ. Aku yang goblok. Masa sih Bal? Loh, emang Mas Ferry? Kenapa itu? Gitu. Jadi enak. TikTok-annya cukup oke gitu loh Mas. Kan kalau di sosial media kita cuma bermain peran ya. Persis juga ketika di industri ini gitu. Kita cuma yang paling sulit itu kan maksudku kenapa aku nggak bisa menentukan bahwa aku itu profesinya apa. Karena di beberapa hal dan yang dibutuhkan oleh industri adalah pengambilan keputusan kita mau di posisi yang mana. Kadang kita jadi keset, kadang kita jadi pemanis, kadang kita jadi apapun gitu. Jadi aku belum bisa menamakan diriku tuh atau orang antusias kopi kah atau memang Kalau lebih spesifik, dari masih kayak dari dunia hiburan, gue nggak dunia hiburan gitu. kalau aku di industri food and beverage mungkin Ya, lebih tepatnya karena itu sangat liberal ya. Mana yang harus kadang kita memposisikan diri. Tapi kadang-kadang gini, balik lagi ke soal pertemanan. Ini apa yang kita bahas pertemanan. Kadang-kadang juga dunia pertemanan kan ada yang jadi keset, ada yang jadi pemanis, ada yang jadi pahit, ya nggak? Iya. Lu pernah ngalamin nggak? Iqbal, Gimana? pernah nggak jadi ngalamin kayak gitu? Nah, Apa ya? dia Apa pemanis terus. Pemanis tuh. Iya. Pemanis Harusnya pasti nggak jadi keset. pernah nggak jadi keset? Kayaknya pernah deh. Pernah ya. Kayaknya. Itu pas berteman dengan siapa? Sama orangnya pernah deh. Kalau dia berteman jadi keset. Ya emang gitulah. Kadang-kadang kita sebuah tongkrongan itu tergantung situasi sih emang. Gua aja tuh ya belum kenal 2 kali udah harus Iya. bayangin loh. Ini orang sombong banget bajingan gitu. Kenal berapa jadi padahal gua ngobrol sama orang. Dia orangnya sini tuh lagi nyimak ya. Iya orang kok gini. Dia analisa dulu ya. Oh paham gitu ya. Tiba-tiba masuk set. Ah ini orang butuh apa ya? Itu treatment. Ternyata malah ke treatment ya. Ini menarik sih.
Tapi ini sih Mas Moki, itu adalah salah satu hal ya buatku, karena jujur aja salah satu modal terbesar aku untuk bersosial gitu dari masing-masing daerah adalah menebak-nebak gitu loh, dan SKSD. Ya kurang lebih gitu. Kurang lebih kan kayak gitu rata-rata ya. Apalagi kita kebiasaan merantau kan, jiwa survivalnya memang harus lebih tinggi ya. Mungkin yang cukup menarik sebenarnya itu sih di circle pertemanan, cara berkomunikasi dan mengatur posisi gitu. Tapi jujur dari semua itu gua banyak tertarik dan banyak belajar terkait dengan namanya bersosial dan berkomunikasi itu adalah Purwokerto. Purwokerto tempat paling the best untuk belajar. Berapa tahun lu? Gua masuk Purwokerto 2014 akhir. Oh, kamu rendernya kayak gimana? Oh, malah gitu. Oh, pada kelirik-kelirik kan? Malah gila. Gitu Om Moki. Jadi Purwokerto cukup menarik. Makanya aku pas ngeliat Om Moki ke Purwokerto gitu kayak bocah gitu loh. Dalam artian secara ini ya, ini orang nih Kok malah balik kandang dia gitu? iya, bukan kok malah balik kandang. Wah, gue pikir bisa jauh lebih oke loh. Gitu. Tapi menarik, sangat menarik gitu loh bro. Iya sih, jujur aja sih gua, ya kembali lagi di tempat ini gua membuka cakrawala tentang pertemanan, walaupun lu baru tahu. Salah satunya Kadimen, mana Kadimen ya? Jadi aku ngelihatnya kayak gini Om, sorry saya potong lagi. Jadi saya pengen ceritain poin yang memang menurutku adalah modal terbesar ketika kita mampu bersosial dan dengan baik di Purwokerto, baik atau buruk, plus atau negatif, pandangan orang atau asumsi orang lain, itu whatever. Tapi ketika lo bisa survive di Purwokerto, menurutku dia tahu orang tersebut sangat siap untuk berada di kota Purwokerto karena kompleks. Berpikir satu soal saja, kita harus banyak melihat dari banyak sisi. Kita harus menganalisa sebanyak mungkin. Jangan sampai apa yang kita asumsikan itu salah. Walaupun sering salah juga. Maksudnya itu, contoh lah kayak Mas Moki kemarin ketemu sama orang terus cerita macam-macam, muter-muter akhirnya muter gitu. Ketika Mas Moki cuma lihat dari wah menarik nih bocah, tadi pengetahuannya banyak. Oh kayaknya begini, oh kayaknya begitu. Ternyata kok yang belum sama yang ngomong pengetahuan banyak siapa? aku kan ini kan asumsi juga. Oh ya, asumsi. Maksudnya ini kan kita tidak mengenal orangnya kan fiksi, orang tersebut fiksi kan. Ya kan? Jadi kan kita tidak sebut secara sebenar-benarnya dong gitu loh. Makanya kalimatnya semacam itu Mas Mukri. Maksudnya ketika kita melihat itu aja dari kacamatanya Iqbal, dari kacamata aku, kacamatanya Kang dan yang lain itu beda-beda. Jadi maksud gini, gua ketemu sama dia, gua pikir lu satu tongkrongan sama dia, sama Dimen atau apa. Gua baru 2 hari, 3 hari coy. Maksud gini. Gua bukan dia melihat suatu wow-wow gitu. pada intinya Mas Moki, aku paham akan jawabannya Mas Moki dalam artian lu dalam satu tongkrongan pun lu harus paham gak sih pikirin kita bareng nih ya. Ini kayak beberapa otak industri tapi kayak Bener-bener mana sih? Jadi mau ngapain? Bunuh gua nggak? Atau dia gini? Atau dia gitu? Jadi di pikiran itu kalau udah terbiasa berpikir ribet. Jadi ketika kita ke sana itu, oke, kok goblok ya? Kok gitu loh, paham nggak sih? Dalam artian itu, Akhirnya lu stop ya. Oh ya udah. modal terbesarnya adalah itu sebenarnya Mas. Modal terbesar untuk survive itu di tempat lain. Menurutku sih. Ya gini. Gue lahir di sini. Jadi maksud gua nggak mau guna istilah aja ya. Lebih ke bayar menurut gue ya, kesadaran gitu. Gue keluar dari Purwokerto banyak nggak keluar? Banyak. Gue kadang suka nggak distract, akhir buyar tuh. Ya sama, mungkin juga melakukan hal yang sama. Jadi lebih ke kesadaran sih dalam musik. Jadi Tapi masalah kehidupan juga bisa diedit tuh. sadar cuma beda. Cuman beda kesadaran. Iya, beda kesadaran. Iya. Beneran deh. Karena suatu saat juga bisa berproses loh. Bisa lebih dari Dia udah sering ngeproses kok. Cuman Iya. iya. Nah, Cuman salahnya dia proses. Waktu dia proses jadi fermentasi kan susah. jadi lebih ke ini sih lah. Yang itu diedit tuh. Karena Itu balik satu. Biar rame. gue tadi ngomong poinnya apa ya? Kesadaran. Dia nggak pernah share soalnya habis obrolan kayak gini, terus bumpernya juga oke, jadi aku nggak pernah share di
Instagram juga. Padahal potensi untuk orang membenci itu dan melihat di Instagram itu akan lebih banyak yang nonton gitu loh. Follower sama hatersnya aku juga cukup banyak. Oke, balik lagi. Jadi gini, semua tuh tergantung kulturnya, kultur sosial ya. Menurut gua, kalau misalnya ibaratnya bukan maksud Ya. kalau ngomong bahasa tuh Dia lama banget soalnya ngomongnya nggak on point gitu loh. dan lebih ke kesadarannya. Terus kenapa omong kebalik kandang? Di Gua sana kan ada nggak family pakai. matter. Gua cerita di sini kan, gua ada cerita ada family matters. Oke. Kalau gua udah di sini, gua balik sama kangen band. Gua kenal kayak lu lagi kayak gini, mau kenal lagi kayak gini. Tapi nggak apa-apa selama omongnya Gitu. nyaman. Ini kan upload choice, makanya gue di sini akhirnya beradaptasi. Bukan Berarti move on juga ini? gue mengadaptasi tingkat yang di kandang ya lebih ke kesadaran kulturnya seperti apa ya gitu. Berarti yang omong harapkan itu sebenarnya kultur yang seperti apa? Itu berarti emang menolak kultur yang pro. Ya enggak, bukan menolak, lo lebih ke ini ya, ke bahaya yang memang gini bahaya. Offense, paham? Ya kultur nggak bisa berubah, yang penting kita adaptasi. Apa yang omong kayak lu Ya. cerita di Riau, ya kan? Akhirnya lu adaptasi ya. Gitu kan. Nah emang gue emang nggak salah belajar sama orang sekeren Mas Moki. Jadi, Oh iya dong. Aku nggak salah loh ketemu Om Moki dengan nama besarnya di balik kangen band, di balik kesuksesannya para artis-artis ibu kota kan. Yang akhirnya menarik diri dan memaksakan diri untuk balik kampung. Karena di usia yang segitu harus mikirin family. Berarti kan ada keputusan besar sebelum mau memutuskan untuk balik kampung. Nggak segampang itu mengambil keputusan Mas Moki. Karena saya juga mengambil sebuah keputusan untuk move. Nggak segampang itu. Gitu. Makanya saya bicara itu. Itu. Gitu. Jadi makanya Mas Moki sangat luar biasa loh. Sudah mengambil langkah itu gitu loh untuk move gitu. Walaupun nggak tahu move and move on atau move and aku nggak ngerti ya gitu. Atau memang move and gitu lah. move to move. Waduh. Maksudnya Pindah untuk pindah. Lari dong. oh Allah. Nah, sekarang menurut Om Willy, definisi teman tuh seperti apa sih? Teman itu kayak Kang Dimen, ada di setiap apapun. Kita di usia-usia yang memang sudah di atas 30, nah, anggap aja begitu. Omong kan saya sebut kan terlalu tua kan kasihannya. Di atas 30 ini kan pertemanan yang dibutuhkan kan bukan quantity tapi adalah quality. Akhirnya menurutku tuh orang yang aku kenal, yang aku tahu belum tentu itu jadi teman gitu. Ketika aku banyak orang yang kenal atau paham itu juga banyak, tapi spesifikasi pertemanan sangat sedikit buat hari ini. Berharga banget ya tim ini. Itu sangat berharga dalam hidup. Siapa yang nggak menghargai? Banyak orang yang nggak menghargai Kang Dimen, cuman aku sih sangat menghargai karena bagiku sangat berharga. Gue juga berharga loh. Iya, cuman kadang orang kan salah karena jadi gini kayak bagiku pertemanan gitu loh. Pertemanan banyak orang di usianya Iqbal mungkin adalah orang yang mensupport gitu loh. Pertemanan yang sebenarnya itu menceritakan secara fakta yang terjadi sampai kita tidak membenci itu gitu. Karena kebutuhan berteman kita hari ini dan berteman kita kemarin itu berbeda Mas Moki. Coba nih kopi. Bukan begitu Kang Dimen? Oh ya. Iya. Mas Moki kan baru paham berteman itu apa. Karena di sana kan nggak ada teman di Jakarta. Adanya adalah cuman bisnis gitu. Pas pulang ke sini, ya, pas pulang ke sini, Om Moki, dia lupa mana teman, mana yang membenci gitu loh. Dia nggak sadar gitu. Kau malah dia kamu mok lah. Jadi nggak bisa. Malah tayang. Udah banyak kok. Udah banyaknya dia, Dit. Udah banyak. Siapa? Begitu Kang Dimen. Lu baca. Ini Kang Dimen teman SD loh. Aku tahu Om Moki, yang Om Moki SD. baru kenal lagi dan baru sadar Oke. waktu kemarin itu Lu kan. batak itu toba. Dulunya itu Dano. oh